tidak kita terganggu. Nanti setelah selesai saya ngikutin pagi. Ya, terima kasih pada guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ada yang merasa sakit nggak? Coba yang merasa sakit cuma satu doang. Yang lain sehat. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Amin. Yang banyak pikiran, mudah-mudahan yang lagi galau, mudah-mudahan ditenangkan oleh Allah. Yang punya masalah keluarga, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kira-kira yang mengumpulkan kita ini, yang mengizinkan kita sampai ketemu dari ujung barat sampai ujung timur. Saya dari Banten, hari ini berada di Cirebon. Kira-kira siapa yang mempertemukan? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang memberikan ruh kepada kita siapa? Allah. Yang memberikan sehat kepada kita siapa? Allah. Yang memberikan nafas kepada kita siapa? Allah. Kira-kira nih yang akan mencabut nyawa kita siapa? Allah. Yang mampu untuk menjadikan kita bahagia di dunia siapa? Allah. Yang mampu menjadikan kita sengsara dalam sekejap siapa? Allah. Semuanya adalah Allah. 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 Sebelum acara ini kita berlanjut, mungkin tadi sudah ada mukadimah dari Ustaz Iwan. Ini hamba Allah yang Allah takdirkan hari ini berada di depan Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita harus luruskan niat dulu nih datang ke sini. Karena yang kita inginkan, keberadaan kita di sini adalah yang menemani kita adalah para malaikat. Kita tidak ingin di dalam ruangan ini ada jin. Di dalam ruangan ini kita tidak ingin ada pasukan dajjal satu. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita perbaiki niat kita dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, hidup kita, mati kita, dan semua yang kita lakukan adalah dari Allah, milik Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka dari itu kita perbaiki niat kita nih datang ke sini. Kalau di antara kita yang hari ini datang ke sini ingin mendapatkan ridho Allah, maka berarti kita berada di tempat yang tepat. Tapi kalau kita berada di tempat ini justru bukan karena Allah, untuk Allah, bersama Allah, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia ini, mungkin di saat ini orang lain tidak mengingat masa depan kita, yang tidak mengingat apa hakikat kita mau kemana, maka Allah pertemukan kita hari ini. Luruskan niat kita. Kemudian yang kedua,
Kenapa harus bersyahadat? Karena kita nggak tahu nih, kenapa kok di rumah ini masih banyak hutang? Kenapa kok di rumah tuh terasa panas, berantem antara anak sama bapak, sama ibu, kemudian suami istri berselisih, ada yang selingkuh, ada yang tidak mau ke masjid, ada yang tidak mau sholat. Ini ada apa? Jangan-jangan memang di dalam diri kita, dalam rumah kita tuh ada kemusyrikan yang kita tidak terasa. Maka jika mau lanjut dengan saya, kita sama-sama bersyahadat dulu. Setuju? Setuju. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, aku mengikrarkan diri, aku mengikrarkan diri, aku berjanji, aku berjanji, aku bersumpah aku bersumpah bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan tiada Tuhan yang patut disembah, yang patut disembah, yang patut dicintai, yang patut dicintai, yang patut diikuti, yang patut diikuti, yang patut ditaati, yang patut ditaati, yang patut diharapkan, yang patut diharapkan, kecuali Allah, kecuali Allah, 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 Allah. Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi dan aku bersumpah dan aku bersumpah bahwasanya bahwasanya baginda Nabi Muhammad baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, kekasih Allah kekasih Allah yang mampu yang mampu memberikan syafaat memberikan syafaat di hari kiamat. di hari kiamat. Jadi siapapun di antara kita yang di rumahnya ingin tenang, di kantornya ingin tenang, di jalannya ingin selamat, maka yang harus dijalankan yang pertama adalah terus mengulangi syahadat. Bukan hanya ketika sholat, tetapi kita jalankan, lakukan. Karena kita tidak merasa atau bahkan mungkin tidak terasa dalam kehidupan kita ini banyak kemusyrikan-kemusyrikan yang besar ataupun yang kecil. Sederhananya, misalnya kemusyrikan kecil itu begini: kalau saya tidak berobat dengan dokter itu, maka saya tidak akan sembuh. Yang menghidupkan siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Kalimat di mana kalau saya tidak berobat dengan dokter itu, maka saya tidak sembuh. Artinya, kalau saya tidak minum obat ini, maka saya tidak akan sembuh. Atau dengan obat ini saya sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Itulah gunanya syahadat. Miftahul jannati wa qaulul la ilaha illallah. Kunci dari semua surga dunia ataupun surga akhirat adalah syahadat. Syahadat. Saya Zaidi yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengarungi 3 benua. Anak yatim, anak panti yang Allah takdirkan untuk bertemu dengan berbagai manusia yang ada di muka bumi. Siapapun di antara kita yang Allah inginkan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan dalam hidup ini, maka pastikan syahadat. Syahadat, dijaga syahadat itu. Siapapun yang mampu menjaga syahadat, maka dipastikan dia akan menikmati indahnya surga di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah. Itu dulu yang pertama. Makanya diikrarkan terus syahadat itu. Baru yang kedua, karena di dalam hidup ini kita perlu tawassul, kita perlu perantara yang paling memungkinkan, yang diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Baru kita yang kedua adalah sholat. Tapi yang pertama tadi apa?
kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan lima syahadat. Setuju kan? Setuju. Setuju? Lakukan. Dalam duduk kita, dalam diam kita, misalnya dalam kendaraan, ketika di kantor, ketika dalam diam, maka syahadat kita ulang. Lihat keajaiban yang Allah akan berikan kepada kita. In aradallahu syai'an faqala lahu kun syahadat, kata kuncinya syahadat. Akan dicari oleh baginda Nabi nanti di hari kiamat. Siapa yang benar syahadat?